Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat bertemu kembali dengan kuliah Total Quality Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul dan perkembangan dari Total Quality Management, walaupun di awal-awal sudah kita singgung. Jadi memang kita pada prinsipnya akan berkutat pada hal yang hampir sama ketika kita bicara manajemen mutu, karena pada akhirnya manajemen mutu itu fokus pada pelanggan dan prosesnya adalah prosesnya adalah continuous improvement. Namun di antara itu masing-masing ahli akan memberikan pendapat yang berbeda, dan itu yang mereka berkontribusi bagi perkembangan total quality management. Oke, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama adalah ini adalah bab berikutnya, yaitu origin atau asal-usul, evolusi, dan elemen kunci. Namun kemungkinan dalam pertemuan kali ini kita sampai origin dan evolusi. Nah, sekali lagi bagi teman-teman mahasiswa yang nanti kesulitan untuk memahami slide ini yang mungkin sudah saya kirimkan, silahkan mencatat atau membuat oret-oret apa yang saya terangkan ini, atau nanti silahkan di-download YouTube-nya agar bisa di-setel secara berulang-ulang apa yang dimaksud di sini. Oke. Sebagaimana telah kami sampaikan di awal pertemuan perkuliahan bahwa mutu itu adalah kesesuaian terhadap penggunaan. Ini adalah sudut pandang dari, kalau yang menyampaikan adalah Joseph Duran, tapi sebetulnya ini bisa dilihat sebagai based on konsumen, ya, atau berbasis pengguna atau konsumen. Jadi adalah kesesuaian. Jadi apa yang menjadi harapannya, ketika kenyataannya apa yang dia beli, apa yang dia gunakan itu melebihi dari harapannya, itu akan menimbulkan kepuasan dan dianggap berkualitas. Ya, bisa jadi Anda membeli suatu perangkat gadget yang menurut umum adalah murah, tapi Anda cukup sesuai dengan itu bisa jadi menjadi barang yang berkualitas. Ya. Yang kedua, itu juga menurut Philip Crosby, itu mutu itu adalah kesesuaian atau terhadap persyaratan. Nah, ini sebetulnya sama dengan definisi berbasis manufaktur atau pabrikasi. Nah, ini ada dua ahli yang sesuai dengan penjelasan di awal, yang sebelumnya adalah beberapa definisi. Ini adalah sebetulnya siapa yang mengungkapkan. Nah, mutu sendiri itu bisa berarti suatu produk atau pelayanan atau servis yang mampu memuaskan dari keinginan atau harapan dari customer. Jadi ketika suatu produk atau jasa itu mampu memberikan kepuasan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, itu akan ketika kenyataannya bisa lebih besar atau minimal sama, itu akan memberikan kepuasan. Itu adalah sesuatu yang disebut dengan mutu. Jadi apapun definisinya gitu bisa saja gitu. Tapi dalam konteks total quality management itu adalah bagaimana pelanggan itu puas. Ya. Nah, kemudian ada suatu bagan di mana sebetulnya ada suatu korelasi atau hubungan, ya, dan bisa jadi adalah itu suatu sebab akibat bahwa semakin tinggi mutu itu akan semakin memperbesar profitability atau keuntungan. Nah,
Jadi ada, nah, saya sampaikan sebelumnya bahwa suatu eh, pencapaian total quality management, target utamanya itu adalah eh, pencapaian kualitas kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini tentunya pada akhirnya bagi perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan yang paling tinggi. Ketika perusahaan, jadi gini, ketika pelanggan itu puas, untuk suruh membayar yang lebih banyak itu mau gitu. Jadi ketika seseorang makan gitu ya, makan entah mie ayam, entah sate, entah bakso, atau nasi rames pun, kalau dia sangat sangat puas, dan puas itu maksudnya apa? Puas itu sekali lagi adalah antara harapan dan kenyataannya itu tinggi kenyataan. Ya. Kalau kenyataannya di bawahnya dengan harapan itu nggak akan puas. Nah, untuk mencapai kepuasan itu prosesnya, nah makanya ini adalah prinsip ISO, mesti ada suatu perbaikan, suatu proses perbaikan, tidak hanya apa adanya. Ya. Tidak apa. Makanya ketika ada juga orang yang jualan, kenapa deh ada suatu orang yang jualan sate, ada yang rame, ada yang sepi. Ya. Pasti ada suatu hal-hal yang membedakan. Bisa jadi karena bumbunya, bisa jadi karena ketepatan penyajiannya, bisa jadi karena suasananya, bisa jadi karena harganya, bisa jadi karena ukuran irisannya, bisa jadi karena pilihan bahan bakunya. Nah, dan dari bisa jadi itu sebetulnya pasti ada suatu yang ditingkatkan. Nah, peningkatan mutu itu bisa berupa desain. Ya, desain tadi kalau misalnya suatu produk yang dijual jauh bisa jadi kemasannya, bentuk produknya, gitu kan. Mungkin bisa saja bakso itu umumnya bulat. Mungkin ada yang membuat nanti segitiga, bentuk candi, gitu kan. Atau bentuk pisang, atau bentuk mobil. Bisa jadi, gitu kan. Nah, itu dari desain. Termasuk desainnya apa? Ya, desain tempat. Kalau misalnya itu makanan fast food, gitu kan. Misalnya di situ bisa anak-anaknya bermain di sampingnya, gitu kan. Itu dari sisi salah satu sudut. Nanti saya selesaikan dulu dari sisi sudut. Yang lain adalah perbaikan mutu untuk mencapai kesesuaian atau conformance. Nah, dari conformance ini akan ketika sesuai, artinya jarang reject, jarang barang ditolak, itu akan menurunkan biaya produksi atau biaya jasa. Jadi ketika tidak ada non-conformance atau ketidaksesuaian, jadi kalau ada conformance, jadi setiap buat jadi. Artinya nanti tidak ada yang reject. Misalnya gini, coba Anda bayangkan membuat celana, produksi jumlah 100, ternyata yang reject 5. Artinya ketika reject itu terjadi, maka nggak bisa dijual dengan harga yang umum. Atau bahkan harus dimusnahkan, tergantung strategi perusahaan. Artinya apa? Ketika dari 100 celana yang diproduksi, kemudian ada yang ditolak 5, artinya biaya prosesnya itu naik paling enggak 5%. Nah, 5% ini Anda bayangkan ketika menjadi keuntungan ya. Kemarin itu dari hasil evaluasi kami menjalankan perusahaan yang namanya PT Rito Nusantara Jaya, itu dalam satu kali transaksi saja untung hanya 3%. 3% itu alhamdulillah maksudnya sudah dikurangi bunga, sudah dikurangi operasional, kalau nah, itu masih untung 3%. 3% lebih sedikit. Itu mendapatkan untung sekitar 30 juta sekali pemenuhan PO. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita mendapatkan untung 10%. 3% aja dapat 30 juta.
Lah, kalau 10% itu dapat 100 juta. Lah, kalau untuk biaya reject saja atau membiayai ketidaksesuaian atau biaya-biaya operasional yang lain itu 5%, artinya 50 juta itu melayang. Ya. Itu kalau hanya satu kali transaksi untuk keuntungan ini. Coba kalau misalnya sampai sebulan itu, karena kita masih ngawalin, nanti sebulan itu rata-rata perkiraan kita bisa transaksi paling nggak 4-5 kali. Artinya kalau sampai loss 5 juta, 50 juta per sekali transaksi, itu kalau 5 kali 250 juta. Nah, ini adalah hubungan antara perbaikan kesesuaian terhadap biaya. Nah, artinya biaya yang tinggi itu akan menurunkan profitabilitas. Kalau biayanya rendah, ini yang saya katakan ada korelasi antara biaya mutu, biaya dan keuntungan. Ya. Jadi biaya yang tinggi atau biaya yang rendah itu akan menaikkan keuntungan. Ini dari sisi blok kanan ini ya. Kalau kita menghindari ketidaksesuaian, tidak sesuai. Nah, makanya nanti Anda jangan gampang ke kalau proses itu gagal nggak apa-apa lah nanti diulang. Lah itu yang membuat rugi, Nah, yang berikutnya yang sebelah kiri, blok sebelah kiri itu adalah persepsi nilai yang tinggi atau istilah kita seringnya ialah branding ya, branding. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang menarik, yang bagus, menarik itu tidak berarti kemasannya yang menarik, bisa jadi justru menarik itu bisa jadi tradisional, konvensional itu bisa jadi menarik karena sekarang bisnis rumah makan, bisnis justru dibikin yang model joglo, model hanya sekedar memanfaatkan barang limas. Jadi dibikin suatu desain suasana ya. Ketika itu memasuk ke suatu apa ya, apa yang diinginkan pelanggan gitu kan, bisa jadi akan memberikan harga yang mahal gitu. Misalnya tepung ya, tepung serbaguna justru transparan, itu bisa jadi lebih menarik. Nah, makanya kalau Anda jalan-jalan ke sana ya, ke Malang atau Batu ya, di sana itu ada 2 kemasan. Untuk misalnya model yang kayak apa ya, stripping nangka atau apel gitu ya. Justru yang mahal itu yang kemasannya bening, ya gitu kan. Loh, kenapa kemasan yang bening bukan yang aluminium foil? Ya, karena justru yang kemasan bening itu dia terbuka. Artinya kelihatan di dalamnya itu mutunya bagus. Nah, kalau yang pakai aluminium foil itu isinya pasti sedikit, kemudian di dalamnya itu bisa jadi reject-reject. Nah, kalau apel, keripik apelnya itu juga apel-apel yang kecil-kecil, murah-murah yang sebetulnya hampir dibuang gitu. Coba Anda buktikan omongan saya ini benar atau tidak. Ya, sekali-kali jalan-jalan tapi ya jangan hanya mengikuti omongan saya. Ya. Mungkin Anda juga bisa membuktikan melihat produk-produk yang lain ya. Produk-produk yang lain. Kadang kemasan lebih mahal dari produknya. Nah, itu bisa jadi karena memang kayak ciki-ciki dulu ada zamannya bahwa kemasannya lebih mahal dari isinya. Nah, tapi dalam proses bisnis jangka panjang, branding itu memang perlu. Ya. Apa ya, mencapai keinginan pelanggan. Jadi makanya kalau istilahnya nutuk kalau di Malioboro itu atau dulu pernah di mana Slawi atau mana itu kasus makan apa sampai 800.000 gitu kan, kepiting 200.000 ada. Nah itu hanya sekali transaksinya. Nah ketika persepsi atau branding suatu produk itu tinggi, misalnya di Bumi Ayu itu kalau nggak salah ada ketan pencok Bu Badriah atau Bu Bariah itu ya. Itu ya sampai mana-mana udah terkenal, enak, dipertahankan, lembut. Nah, saya juga terus terang kaget, satu besek itu ternyata kan 50.000.
Nah, sedangkan kalau kita beli di pasar itu kan dengan sejumlah itu kayaknya nggak sampai 20.000, oleh 10.000. Ya karena apa? Sudah memiliki branding, sudah memiliki suatu kekhasan yang bisa diterima masyarakat. Nah, ini juga menyangkut desainnya. Justru karena pakai besek itu mengandung nilai jual, jangan salah gitu kan. Jadi tidak semuanya yang tradisional itu jelek, enggak. Kemudian ada pertambahan market share. Jadi pangsa pasarnya itu meluas, ya, meluas. Nah, sekarang ini saya lagi mengembangkan PT yang untuk trading di Citronella Oil ini. Kita juga lagi mengembangkan pasar karena apa yang kita suplaikan itu barang yang mesti bagus. Jadi bisa diterima. Kalau sudah diterima itu harganya bisa lebih naik. Nah, ketika harga naik dilawankan dengan biaya proses yang mudah, maka akan ketemu pertambahan ketika biayanya ketika terjadi kenaikan harga dan pertambahan market share, maka mesti pendapatannya adalah naik. Nah, ketika pendapatan naik dikurangi dengan biaya yang rendah, maka terjadi keuntungan atau margin yang lebih tinggi. Jadi margin itu adalah pendapatan dikurangi pengeluaran. Pengeluarannya apa? Pengeluarannya adalah biaya manufaktur dan servis. Jadi kalau ingin meningkatkan pendapatan, meningkatkan keuntungan, itu yang dilakukan adalah pertama apa? Lakukan penjualan yang banyak, kemudian harga yang tinggi. Ya, jadi itu di suku kiri, kemudian dikurangi dengan turunkan biaya proses. Nah, ketika dua hal itu dilakukan, maka profitabilitas kita, perusahaan kita itu pasti tinggi. Ketika profitabilitas kita tinggi, tentunya akan memberikan daya saing, bisa gaji karyawan lebih banyak, lebih tinggi, maka semangatnya juga akan semakin tinggi, lebih loyal gitu kan. Nah, semakin itu adalah membentuk siklus. Mungkin sudah saya sampaikan namanya siklus virtuous ya. Siklus yang berkah. Jadi bukan siklus kebalikannya. Nah, nanti mungkin kita akan sampai di situ. Ya, mungkin akan sampai di situ. Oke. Nah, ini adalah evolusi atau perkembangan dari quality management. Dulu sudah saya singgung bahwa tahap pertama, jadi sebelum Perang Dunia itu ada pada revolusi industri, itu ketika industri mulai berkembang dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, ada revolusi industri. Revolusi industri pertama ada yang namanya pemeriksaan atau inspeksi. Apa aja yang dilakukan? Yang pertama adalah pembuangan, ya, pemisahan. Kemudian sortasi atau dipisahkan. Kemudian membuat grade atau ukuran mutu, ya. Jadi yang dilakukan sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Jadi bisa dilihat. Jadi maksudnya sulfate itu apa kalau ini dibuang gitu kan. Kemudian disortasi, pilih mana yang ini jadi barang yang akan menjadi grade A, ini grade B gitu kan. Kemudian setelah itu juga ketika untuk menyelamatkan dalam bentuk cairan namanya blending. Jadi dicampur. Justru dicampur untuk menyelamatkan. Jadi masing-masing pasti memiliki tujuan. Masing-masing pasti memiliki tujuan. Tergantung situasinya. Loh, katanya dibuang, dipilih kok malah dicampur lagi. Ya tergantung, ya tergantung bagaimana upaya menyelamatkan karena nanti itu mungkin bisa jadi perusahaan Anda itu akan ya organik, ya halal, ya HACCP gitu kan. Nah, tapi kembali ke rumus pertama bahwa namanya bisnis itu nggak pengen rugi. Nah, kalau sudah kembali ke situ, ya kadang aturan-aturan itu kadang dilanggar, dicuri-curi supaya tidak buang gitu kan. Nah, misalnya sederhananya
ada suatu cairan tertentu, misalnya sirup gitu, misalnya ini kan, ini hanya sekedar contoh. Tapi bisa jadi nggak bisa, sangat bisa. Sirup, udah bikin sirup, 10 ton gitu kan, kecemplungan tikus. Nah, gitu kan. Tikusnya kan berenang, akhirnya mati kalau nggak konangan. Itu kan najis, misalnya gitu. Tapi yang namanya, apa ya, perusahaan tidak pengen rugi, masuk 1000 kilogram sirupnya dibuang gitu kan. Asal tikusnya diambil, ya terus itu dianggap aman, dianggap layak gitu kan, dianggap halal dan apa ya, baik gitu. Halalan dan thayyiban gitu, misalnya kayak gitu. Nah, termasuk mungkin sebetulnya kemungkinan membawa bibit penyakit diperiksa, oh nggak muncul, ya sudah, nggak ada laporan itu, terus dijual juga gitu kan. Termasuk Anda mungkin sering mengalami yang namanya produk-produk kadaluarsa. Nah, nanti perkiraan saya bulan Lebaran ini, Ramadan ini akan banyak produk-produk kadaluarsa yang keluar dan dijual kalau kita nggak hati-hati. Kenapa itu terjadi? Pertama, ada beberapa produk yang dengan COVID ini itu tidak laku. Nah, dan nanti pada musim mau Lebaran itu banyak penjualan besar-besaran. Jadi banyak sekali toko atau bisnis yang selama 11 bulan atau 10 bulan itu paceklik, hanya sekedar bertanya dan ber, ber, bertahan, nanti bulan mau Lebaran itu mereka panen. Banyak sekali, terutama apa? Misalnya pakaian, toko-toko kue. Jadi nanti lihat aja muncul kue-kue yang hanya muncul pada saat Lebaran. Nah, nanti di iklan TV itu, nah ini udah mulai muncul. Indikasinya apa? Kalau sudah mulai marjan muncul, kongguan muncul, atau itu apa? Itu sudah detik-detik udah mulai supaya apa? Mengingatkan para toko untuk bikin stok. Nah, tahun kemarin itu, tahun Lebaran kemarin itu sebetulnya membuat bangkrut banyak sekali perusahaan, terutama perusahaan makanan. Kalau baju sebetulnya iya, yang biasanya pada saat itu tuh mereka pinjam uang bank. Tapi ternyata kan Lebaran kemarin itu orang tidak boleh pulang, tidak boleh mudik. Akhirnya ya bikin bangkrut karena harus bayar uang bank, barangnya masih. Itu masih mending barangnya masih, tapi yang makanan, yang nyetok ayam, nyetok bakso sapi dan sebagainya tambah bangkrut itu, ya. Karena makanan pada akhirnya kadaluarsa. Nah, nanti juga Anda akan ada indikasi di mal-mal itu sebelum Lebaran ini biasanya akan ada harga diskon gede-gedean karena itu pertama sisa tahun lalu. Jadi nanti mau murah, nah nanti justru di tengah itu akan naik karena akan ada dapat produk baru. Atau setelah Lebaran, nah kalau ada indikasi mesinnya beli kue dapat sirup itu sebetulnya mereka nggak ingin menyetok sisa Lebaran sebelumnya. Nah, itu. Jadi tergantung situasinya yang sangat singkat. Ya istilahnya namanya jangka pendek. Istilahnya inspeksi itu jangka pendek. Yang terlihat seperti apa? Ada ulatnya, bolong, bulang, gitu kan. Ini bisa dicampur, bisa dijual, ya dilakukan. Nah, kemudian ada tindakan lain yang namanya tindakan corrective action, ya apapun ya, sebenarnya salvage, sorting, grading atau blending, pencampuran itu corrective action, tindakan perbaikan. Kemudian juga ada suatu mengidentifikasi sumber ketidaksesuaian. Jadi yang namanya potensi kegagalan. Apa aja ya itu sudah sebenarnya mulai diidentifikasi ya. Dan dulu udah itu pasti dilakukan karena ketika Perang Dunia, gitu, Perang Dunia II, gitu, sebetulnya teknologi itu sudah sangat pesat berkembang gitu kan, kecuali Indonesia masih pakai bambu runcing gitu ya. Nah, yang kedua, nah ini mulai berkembang ini Perang Dunia II itu namanya quality control. Jadi benang merahnya seperti itu. Nah, di sini mulai muncul dokumen-dokumen mutu, di antaranya apa?
pengembangan manual mutu atau quality manual. Jadi pengembangan manual mutu, kemudian proses untuk memperbaiki kinerja data, proses perbaikan kinerja data, kemudian pemeriksaan mandiri. Jadi tidak perlu pakai lembaga, artinya punya lembaga laboratorium sendiri. Nah, jangan salah ya, biasanya perusahaan-perusahaan sekarang itu punya laboratorium mungkin tidak terakreditasi, tapi mereka kekuatannya melebihi akreditasi karena itu untuk perdagangan, untuk mempertahankan reputasi. Karena daripada memeriksakan keluar setiap saat yang jelas lama juga, itu biayanya kalau terlalu sering kan jadi mahal banget. Mendingan merekrut tenaga-tenaga quality control sendiri, punya laboratorium sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian dilakukan juga dengan testing produk. Nah, kalau yang di depan tadi ya sifatnya hanya jualan, periksa, kemudian yang jelek dibuang, misalnya pala gitu kan. Nah, kalau sudah di quality control ini juga untuk produknya juga di testing. Artinya di testing atau apa? Kayak misalnya mobil ya perlu ditabrakkan kekuatannya seperti apa. Nah, kalau ibaratnya supermi, ibaratnya gitu ya diambil sampel gitu, permen perlu diemut loh. Tapi coba kalau bom, ya, apa perlu diledakkan sendiri? Ya ada yang diledakkan, termasuk kayak drum itu harus dijatuhkan, tapi pakai metode sampling. Mosok kalau permen semua diemuti sama quality control, jadi yang di pelanggannya sisanya gitu kan enggak. Ya. Tentu ada suatu metode yang dikembangkan di situ bagaimana untuk memeriksa. Ya. Ya, tentunya produk jamurnya Mas Suhermanto ya jamurnya enggak semuanya dikrikiti masing-masing kemudian sisanya dimasukkan lagi untuk dikemaskan enggak. Tapi pakai suatu metode tertentu di mana yang menjamin ya walaupun hanya ngambil sebagian tapi menjamin produknya sama. Nah, itu kan. Itu sesuatu yang pasti dengan suatu ilmu. Ya, suatu ilmu tertentu namanya metode sampling gitu kan. Ya. Begitu juga mesti untuk ngetes peluru. Nah, itu pakai statistik jelas. Bom atau apa gitu diledakkan. Oh, misalnya bom itu meledak pada saat antara 3 granat misalnya. Granat itu akan meledak setelah pinnya dicabut itu antara 3 sampai 7 detik. Nah, 3 sampai 7 detik. Lah kalau yang megang itu sampai 4 detik. Berarti ada risiko granat itu meledak duluan, belum sampai 7 detik gitu kan. Tentu itu ada suatu perhitungan tersendiri gitu kan. Siapa yang mau megang nyoba granat gitu. Ya. Oke. Kemudian juga mulai ada basic quality planning atau perencanaan kualitas dasar dan mulai ada statistik dasar. Juga ada suatu namanya paperwork control atau bedsheet. Jadi buku kerja atau logbook ya, mulai ada di situ. Walaupun sederhana. Karena masih quality control. Quality control itu lebih kemana sih? Kemarin saya sudah sampaikan, quality control itu lebih ke arah internal perusahaan. Apakah bahan bakunya baik, kemudian prosesnya benar, baik, sampai menghasilkan produk yang baik. Tapi belum menjamin keluar. Belum menjamin keluar. Jadi produk namanya Purna Jual itu kan belum lama. Dulu zaman-zaman perang itu ya apalagi zaman dulu itu yang paling ramai beratnya mungkin kan persenjataan. Nah, produk Purna Jual atau garansi itu mulai muncul misalnya untuk bersaing bahwa produknya awet, misalnya Toyota, misalnya gitu kan, Toyota
bisa memberikan atau misalnya Anda beli motor itu digaransi. Garansi termasuk ada garansi servis, suku cadang dan sebagainya, termasuk mungkin TV dan sebagainya. Itulah yang mulai masuk namanya quality assurance, jaminan kualitas karena sudah keluar dari perusahaan, bukan hanya ke dalam, bukan hanya. Kalau ke dalam itu menjamin bahwa di dalam itu bagus gitu. Tapi faktanya misalnya lampunya nyala, misalnya jualan lampu, lampunya nyala, tapi bertahan berapa lama? Makanya ada yang ngasih garansi 1 tahun. Ya, TV berapa tahun misalnya seperti itu. Karena di dalam waktu itu karena masih di pabrik nyala gitu kan. Ya, nyala. Nah, tadi saya lihat film misalnya apa itu? Hitler. Hitler itu ternyata pernah ada percobaan pembunuhan gitu ya. Di pesawat, bomnya itu ditaruh pesawat tapi nggak meledak gitu. Sampai pesawatnya turun nggak meledak. Jadi Hitler itu percobaan pembunuhannya berulang kali termasuk dari jenderalnya itu yang menaruh bom dia itu ternyata dipindah di seberang mejanya itu akhirnya kena lontaran meja saja. Jadi ternyata sakti gitu. Hitler itu pelindung iblisnya banyak gitu istilahnya. Nah, mulai masuk ke quality assurance. Jadi ini semakin ke sini itu semakin total gitu tahap-tahapannya. Kalau diinspeksi itu parsial, sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan saja, situasional. Nah, kalau semakin ke sini itu semakin total. Total itu artinya ya menyeluruh, terpadu, ya terintegrasi. Nah, di mulai masuk quality assurance itu bukan hanya ke dalam tapi keluar, memberikan jaminan apa aja yang akan pengembangan sistem quality, pengembangan sistem mutu dikembangkan antar bagian ya, antar divisi. Kemudian perencanaan yang lebih lanjut, artinya perencanaan itu sampai perencanaan penjualan yang menghitung forecast. Forecast itu peramalan ya, dari pelanggan misalnya seperti itu. Jadi pelanggan itu butuhnya ya nanti masalah perhitungan forecast itu nanti ada mata kuliah khusus yang namanya teknik proyeksi bisnis. Nah, di teknik proyeksi bisnis itu mungkin Anda sudah ada yang ngambil perkuliahan itu bagaimana memprediksikan baik kualitatif maupun kuantitatif. Itu bagian dari masuk ke jaminan. Ya. Tentunya kita juga nggak mau nyuplai akhirnya sama pelanggan disimpan terlalu lama yang akhirnya kadaluarsa. Nah, saya kasih tahu ya, cat aja itu ada kadaluarsanya, udah berungkal itu nggak susah, jelek. Logam itu juga ada kalau kadaluarsanya ada capeknya. Makanya kalau Anda membeli motor atau mobil gitu ya, bukan hanya shocknya aja, logamnya itu juga capek, kelenturannya itu juga akan mengalami kelelahan, namanya metal fatigue. Ya, metal fatigue. Metal fatigue itu logam yang lelah. Jadi akhirnya lama-lama ya keras enggak. Makanya enggak mobil yang baru itu dinaiki nyaman. Kalau mobil yang sudah tak lama ya jedak-jeduk gitu ya. Nah, kemudian juga quality manual mutu yang lebih komprehensif, artinya terpadu. Penggunaan, nah ini mulai menggunakan biaya mutu. Jadi quality control bidang itu sudah mulai dihitung pengeluarannya itu bagian minimal akan namanya dalam pembiayaan perusahaan itu masuknya bisa supporting atau bisa menjadi overhead. Ya, jadi sesuatu yang mungkin agak susah dihitung sih, karena kalau dijatuhkan ke produk memang kecil, tapi secara total itu menghabiskan biaya yang banyak. Biaya regen, biaya investasi alat instrumen, karena instrumennya di quality control itu ya mahal-mahal. Misalnya satu alat kalau di kimia itu GC itu harganya ya hampir mendekati Pajero misalnya gitu. Itu baru satu alat. Kalau alatnya banyak, belum lagi biasanya quality control itu desain ruangannya itu rumit dan lengkap.
ibarat kata kalau rumah itu bikin dapur atau bikin WC. Nah, jadi dapur itu walaupun kecil mahal gitu kan. Tidak. Kalau ruang produksi itu bisa jadi ruang tamu, ruang tidur itu kan lebih lebih apa? Ruangan terbuka. Kalau sudah dapur itu kan harus ada ruang asam, terus ada instrumen-instrumen yang lain. Jadi per meter perseginya pasti mahal. Dan harus bayar yang namanya pasti quality control itu orang ahli. Kalau operator produksi bisa jadi yang penting fisiknya kuat, mau kerja, rajin itu mungkin cukup. Tapi kalau quality control butuh orang-orang tertentu yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu. Nah, kemudian juga pelibatan penghitungan operasi yang tidak sesuai, non-conformant operation ya, production operation. Jadi yang tidak sesuai itu juga ketidaksesuaiannya itu harus dilibatkan, dihitung. Jangan salah, ketika Anda memiliki proses itu jangan dihitung yang bisa dijual, tapi apa yang tidak dijual pun harus Anda hitung supaya nanti jangan sampai berulang kali ada namanya kegagalan. Nah, juga adanya suatu kegagalan mode dan efek dari analisis. Nah, di sini juga sudah dikembangkan namanya SPC. Apa itu SPC? SPC itu adalah statistical process control yang artinya statistik untuk pengendalian proses, memandu proses. Nah, salah satu SPC nanti kita akan masuk apa? Masuk ke sebentar ini soalnya saya tadi barusan baca ada orderan genting hari malam-malam ada orderan genting 660 lembar ya 30 juta dapat alhamdulillah. Jadi kan mengganggu konsentrasi nih. Nah, saya lanjutkan. Statistical proses kontrol itu nanti bagian dari Anda 7 namanya the 7 tool atau 7 alat kendali mutu yang salah nanti akan kita bahas mungkin sebagian sebelum UTS dan sebagian setelah UTS. Ya. Itu masuk ke quality assurance. Nah, setiap tahapan yang dikerjakan ini sebetulnya kan penyempurnaan tahapan berikut sebelumnya. Itu yang disebut juga namanya continuous improvement, perbaikan bersambungan, itu adalah prosesnya. Nah, atau istilahnya di Jepang adalah kaizen. Nah, kemudian di total quality management itu adalah policy deployment atau kebijakan pelimpahan. Nah, jadi kalau sudah total quality management itu adalah yang bersistem, kemudian pelibatan juga pemasok dan pelanggan. Loh, ngapain mereka pemasok dan pelanggan jadi terlibat di perusahaan kita? Namanya aja total quality management, namanya aja terpadu, namanya total. Jadi bukan hanya internal, tapi juga menyangkut dengan pemasoknya, perlu dilibatkan. Kita ada masalah kayak gini, gimana Anda bisa ikut membantu? Ya. Jadi yang disuplaikan yang benar-benar oke, ya gitu kan. Pengen banget perusahaan nggak perlu ada quality control, quality controlnya mereka. Jadi yang disuplaikan ke kita yang mesti bagus saja. Kalau nggak bagus nanti kita ganti pemasok misalnya gitu. Banyak sekali industri-industri yang misalnya Toyota atau mungkin Sampurna itu mereka yang hanya benar-benar yang berkualifikasi, yang reputasinya jelas. Nah, makanya nanti dalam ISO itu ada namanya vendor terpilih. Karena dievaluasi dari sekian banyak, ini vendor paling tak ambil daripada yang lain. Nah, karena apa? Vendor terpilih itu penilaiannya seperti apa? Mutunya selalu bagus, ya, selalu bagus. Artinya bagus itu apa? Sesuai dengan keinginan perusahaan pembeli. Itu ciri utamanya. Yang kedua, harganya lebih miring, murah, ekonomis. Ketiga, ketepatan waktunya bagus, ya. Tidak meleset, ya, nggak kecepatan, nggak
kelamaan atau dalam konsep manajemen mutu namanya just in time, ya, pada saat dibutuhkan sudah ada, ya, ada seperti itu. Kemudian sustainability-nya, kesinambungannya. Jadi jangan sampai dibutuhkan nggak ada. Nah, itu sudah pasti. Makanya selalu masalah UMKM itu gitu. Jadi pengen jualan, tapi ketika mau dikasih order yang banyak nggak mampu. Nah, itu seringnya kayak gitu. Jadi pengen jualan banyak, dikasih order banyak, tapi nggak mampu memenuhi. Nah, ini orang repot banget. Repot banget. Nah, jadi terus gimana gitu kan? Maunya jualan sedikit-sedikit, jualan secukupnya. Nah, itu kan berarti manajemennya nggak bagus. Kemudian pelibatan customer, artinya customer maunya seperti apa. Nah, makanya nanti ada suatu penelitian atau suatu apa ya, eh, eh, survei perilaku konsumen, misalnya seperti itu. Sekaligus apakah produk kita seperti ini cukup atau pengen seperti apa lagi, seperti itu. Kemudian pelibatan all operation, semua karena aja terpadu, ya, terpadu, terintegrasi, semua operasi. Pergudangan, transportasi, kemudian distribusi, pemasaran, kemudian termasuk sistem analisisnya, keuangan, semuanya terintegrasi, ya, dilibatkan. Termasuk lini paling bawah, yaitu nanti yang saya sampaikan kalau di dalam ISO itu adalah pelibatan karyawan, ya, keuangan, kemudian produksi, quality control, maintenance, atau perawatan mesin, ya. Juga terlibat, jangan sampai nyelonong lagi alat lagi dioperasikan banter-banternya perawatan ganti oli, ganti anu, wah itu dengan artinya tidak terjadi sinkronisasi antar bagian. Ya. Yang lagi bangun alat, lagi prosesi gencar-gencarnya, ini tak bongkar atapnya, wah itu nggak pas. Gitu. Kemudian adanya proses manajemen juga, ya, manajemen proses. Bagaimana strategi-strategi dipilih, ya, strategi lokasi, strategi layout itu ditentukan dengan baik, karena itu menyangkut totalnya adalah masalah biaya juga. Kemudian performance measurement atau pengukuran, nah penting sekali. Makanya kalau sudah bicara mengenai ISO Total Quality Management itu pasti menyangkut dengan namanya peralatan yang terkalibrasi, ya. Performanya itu bukan hanya ukurannya kita. Kalau ukurannya kita itu ya bisa jadi salah, maka harus dikalibrasi dan kalibrasinya harus sebagian adalah kalibrasi primer. Kalibrasi primer itu bagaimana? Dikalibrasikan dari pihak luar yang terakreditasi. Kita bisa mengkalibrasi sendiri, ya namanya kalibrasi turunan. Misalnya suhu, kita punya master of calibration punya. Tapi master of calibration itu juga harus kita kalibrasikan, misalnya kemana? Ke LIPI, Serpong misalnya gitu kan, Puspitek. Nah, tapi kita bisa supaya nggak banyak dan mahal ya kita kalibrasi sendiri. Nah, ketika kita memang tidak kalibrasi sendiri itu ya periodik, misalnya setahun 2 kali. Timbangan juga, timbang-timbangan kita cek sendiri, tapi bandulnya harus kita perisakan keluar, ya. Makanya kalau Anda punya toko, punya alat timbangan yang ada di toko dan itu untuk jualan pasti perlu dikalibrasikan. Kemana? Ke namanya dinasnya adalah metrologi legal. Bukan meteorologi ya. Kalau meteorologi itu adalah untuk cuaca. Kalau yang untuk kalibrasi alat ukur namanya metrologi. Ya, metrologi legal. Nah, itu jadi dikalibrasikan itu kadang dibawa. Nah, biasanya di situ ya kalau ada aturan biasanya buat main-main sih bagi orang yang punya kekuasaan. Itu kalau pengukuran. Lah kalau alat itu hanya sekedar penunjuk namanya indikator. Itu tetap dikalibrasi tapi tidak setiap saat. Biasanya ditulis hanya indikator karena untuk penunjuk gitu kan. Ya, karena bukan untuk perdagangan. Tapi kalau soal namanya untuk perdagangannya, makanya
Kalau sekarang pom bensin itu pasti pas karena sering ada kecurangan-kecurangan. Lah walaupun kayak gitu, proses pengukuran volumetrik itu nggak akan pernah tepat seperti timbangan, ya. Apalagi membutuhkan kecepatan tinggi, ya. Kemudian tim kerja itu juga perlu dibangun dan yang terakhir adalah pelibatan karyawan, pelibatan employee atau pelibatan people. Di sini semua lini harus digerakkan, bukan hanya top down dari atasan, tapi juga membangun dari bawah atau bottom up. Nah, ini adalah evolusi dari uh, uh, total quality management. Lah, ada suatu pandangan atau Deming view of production system, satu sistem pandangan sistem produksi dari Deming. Ya. Nanti kita akan bahas para ahli ini. Nah, desain dan redesign, maksudnya desain dan redesign apa? Sudah, kalau desain itu bisa jadi dikatakan awal, kalau redesign itu sudah ada desainnya, tapi mungkin didesain ulang. Ya. Misalnya ada Toyota Innova, mungkin udah nggak laku, itu maka harus ada desain ulang. Saya kasih tahu juga, desain produk itu sebetulnya untuk sekian tahun depan itu sudah ada, tinggal launching. Tapi tidak dikeluarkan. Itu yang namanya strategi postponement, jadi penundaan. Kenapa mereka sudah punya produk, kenapa nggak segera dikeluarkan, atau perlu ditunda? Karena menyangkut apa? Kalau Anda bayangkan Anda punya motor itu laris, misalnya apa ya? Sekarang dulu ada motor apa ya? Motor misalnya Supra atau apa, gitu kan. Dan motor itu misalnya bersaing antara misalnya Suzuki, nah saya sebut merek ya, Suzuki, Honda, Yamaha. Mereka itu akan sebetulnya saling kejar-kejaran. Ada masanya pada saat Rossi berjaya itu, Yamaha itu juga pernah menduduki pertama, tapi selalu memang Honda yang menduduki. Motor Suzuki pun pernah tinggi, yang waktu itu ada Shogun misalnya gitu kan. Tapi setelah Shogun lewat, hancur lagi. Mobil juga kayak gitu. Pernah tinggi itu misalnya R3 itu pernah di atasnya Avanza Xenia, tapi hanya bertahan beberapa bulan, setelah itu turun lagi. Kuda juga pernah kayak gitu. Nah sekarang yang lagi nyalip itu namanya yang dari Mitsubishi apa ya namanya, Expander. Nah, itu termasuk agak fenomenal juga. Nah biasanya perusahaan itu sudah punya desain untuk sekian tahun depan. Nah mereka tidak akan mengeluarkan desain inovasi berikutnya karena apa? Menyangkut dengan ketika itu dikeluarkan ada namanya produknya dia kemakan juga. Namanya predatory. Jadi tidak akan dikeluarkan. Dikeluarkan karena apa? Ya karena sudah kalah dengan bersaing dengan kompetitor. Biasanya misalnya mengeluarkan suatu produk Avanza gitu ya. Itu selama penjualannya masih bagus, belum tersaingi, ya udah dibiarkan terus. Jadi ada misalnya tahun berubah tahun sebenarnya hampir sama, kecuali istilahnya ada all new gitu kan. Berarti kayak seakan-akan berubah total. Nah, itu desain nanti itu sebenarnya sudah ada. Nah, akan dikeluarkan kalau apa? Dari pesaing itu ternyata menggerogoti pasarnya lah, itu keluarkan jebret gitu. Nah, itu tadi adalah namanya strategi postponement. Itu bagian dari strategi pemasaran. Desain dan redesign. Konsumen itu maunya seperti apa perilakunya. Ya. Nah, kemudian di situ juga ada tes material. Nah, ketika desain sudah dilaksanakan, sudah terpasar, maka diproduksi atau dirakit. Kemudian juga diperiksa. Nah, di sini ketika produksi perakitan itu butuh supplier, butuh material, butuh alat. Kemudian setelah jadi didistribusikan ke konsumen. Ya. Di sini butuh pengetesan mesin dan metode serta biaya. Ya. Ini adalah suatu sistem yang dikeluarkan oleh Deming. Nah, di Deming itu ada yang namanya suatu rantai reaksi berantai. Namanya Deming Chain Reaction. Ya. Ini suatu siklus. Ya.
Sebetulnya siklus ini siklus panjang dari siklus PDCA-nya nanti Crosby ya sebetulnya. Nah, tapi kita lihat dulu. Ini hampir sama dengan apa yang selalu. Jadi di dalam konteks total quality management itu adalah sistem yang berulang, siklus yang berulang. Ya. Ketika apa ya, kita mulai dari sistem ini, perbaikan kualitas, maka ketika ini hampir sama dengan yang saya sampaikan di depan tadi, tapi dalam bentuk ketika kualitas diperbaiki, maka akan terjadi penurunan biaya yang diakibatkan dari apa? Dari rework itu reproses, ya, proses ulang, kesalahan. Jadi kalau kita fokus pada kualitas itu kesalahannya itu semakin sedikit, semakin kecil keterlambatan atau delay-nya, kemudian juga berhenti, ya. Kemudian waktunya lebih bagus, ya, dan materialnya lebih terjaga. Ya. Ketika hal ini semuanya dikendalikan karena perbaikan kualitas, maka produktivitasnya itu naik. Produktivitas itu apa? Hasil persatuan waktu atau hasil persatuan bahan tergantung. Nanti kita ada suatu pembahasan yang namanya produktivitas individual sama produktivitas total. Nah, kalau produktivitas total itu produk dibagi seluruh komponen, tenaga kerja, energi, material, kemudian juga bahan baku, gitu kan. Tapi kalau produktivitas individual itu misalnya kita bicara jumlah produk per jam tenaga kerja, itu individual terhadap tenaga kerja. Kemudian jumlah produk per kilogram bahan baku, ya individual bahan baku. Jadi total, nanti ada yang total, ada individual pengukurannya. Nah, kalau produktivitas naik, maka bisa menangkap pasar lebih banyak dengan ke apa ya, mutu yang lebih bagus dan biaya yang lebih murah. Nah, ketika kita mampu berbisnis pada pasar yang tepat, maka kita bisa di situ aja, nggak usah mikir-mikir seperti di COVID ini. Kalau bisnis kita bagus, ya nggak usah cari-cari pekerjaan yang lain, nggak usah cari bisnis-bisnis yang lain ketika pasar kita masih bagus, ya. Nah, ketika kita masih seperti itu, bisa bagus seperti itu, maka justru biasanya, kita mampu atau bisa berada dalam suatu bisnis dan menyediakan lebih banyak kesempatan bisnis, ya. Jadi saya katakan kalau Anda bisnis dan bagus, kadang bisnis itu datang dengan sendirinya, nggak perlu Anda cari-cari, peluang itu muncul dengan sendirinya, ya. Nah, sekarang prinsip dari TQM. Nah, kalau kemarin prinsip ISO. Nah, sekarang total quality management prinsipnya apa saja? Itu ada kalau di ISO itu 8, kalau ini 9 gitu kan. Jadi semuanya itu dengan tujuan apa? Agar mampu memuaskan pelanggan, memberikan nilai yang terbaik buat pelanggan. Nah, ISO sendiri, tapi mirip semuanya. Kita mulai dari ini ya, sama ini manajemen berbasis waktu. Kalau di ISO kan pembuatan keputusan decision making by faktual. Nah, jadi kalau di sini manajemennya itu berdasarkan faktual juga, gitu kan. Nah, terus di dalam ISO juga ada pelibatan karyawan. Di sini juga ada concern for employee involvement and development. Nah, kalau di sini ada development-nya, ada pengembangannya, berarti ada trainingnya, gitu kan. Jadi karyawan itu bukan dianggap sebagai objek, tapi subjek juga, sebagai aset. Ya. Makanya perusahaan-perusahaan yang hebat itu ketika karyawan-karyawannya juga hebat. Yang kayak misalnya Gojek itu nggak perlu punya pesawat yang banyak, nggak perlu, tapi punya SDM yang kuat. Kayak di Singapura, Jepang itu SDM-nya yang kuat, bukan SDA-nya. Kemudian kemampuan respon dari perusahaan atau organisasi. Ketika ada masalah, bagaimana responnya? Jangan didiamkan, itu kelihatan sekali. Ya, saya misalnya, apa ya, sebentar. Saya terakhir itu makan di
warung steak kemarin. Perasaan dulu enak, nggak tahu karena bosan atau apa. Tapi yang jelas, pertama, dulu itu bayarnya belakangan, sekarang bayar di depan. Itu kesannya kan tidak percaya sama pelanggan. Yang kedua, potongan dagingnya itu cenderung lebih kecil, kelihatan kecil walaupun mungkin lebih tebal. Rasanya mungkin lebih kayak masih daging gitu. Kayaknya apa, yang saya tangkap bahwa, karyawannya sudah malas ngebuki, nipiskan atau kan supaya empuk kan ditutuki gitu ya dagingnya. Yang berikutnya, penyajiannya itu mesti sering kali sudah nggak panas ngejos gitu kan, udah enggak. Jadi dipegang dulu kalau khawatir keselomot itu ya, panasnya, menyengat itu. Sekarang dipegang pun sampai kemarin misalnya ditawari, "Panasin lagi Pak." Artinya mereka sadar benar gitu. Jadi ketika selesai itu nggak segera disajikan. Oh, banyak sekali kekurangan. Yang berikutnya ternyata saya baru sadar dan disadari oleh anak saya bahwa plate-nya itu campuran sudah kayu, kalau dulu itu murni logam semua, artinya panasnya lebih awet. Nah, artinya di situ, justru tidak menaikkan apa ya, kualitas tapi justru diturunkan, itu bahaya, ini bahaya sekali ya. Justru kalau harusnya itu ketika kita sudah punya pelanggan itu bagaimana menaikkan. Nah, kemudian, partnership sudut pandang, kemitraan, nah, termasuk internal dan eksternal, yaitu lebih luas. Kalau di ISO kemarin kan terhadap customer, terhadap pemasok atau supplier, di sini internalnya, itu kemitraannya. Jadi dijaga harmonisasinya, gitu kan. Kemudian proses manajemen, nah sama prosesnya, manajemen proses, di sini juga sama. Nah, kemudian, nah, ini agak sedikit adalah action not just word. Jadi, yang paling penting itu tindakan, sama dengan misalnya Anda punya kegiatan bisnis. Maksudnya apa di sini ada kalau di ISO namanya corrective action, tindakan perbaikan, ya. Kemudian di sini, juga berbasis hasil, fokus pada hasil. Nah, sedikit berbeda dan, ini yang sama lagi, constant drive to continuous improvement and learning. Nah, suatu, perbaikan berkesinambungan yang terus berjalan dan stabil ya, konstan. Dan di sini ada suatu proses pembelajaran, ya, yang ada tambahannya di sini. Kalau di ISO enggak, gitu kan. Prinsipnya itu tidak masuk. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang dipegang dalam total quality management. Nah, saya kira sampai hari ini cukup baca dulu lah. Ya. Capek juga. Mudah-mudahan sampai di sini terserap dengan baik. Besok pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan mengenai basic prinsip TGM ya. Basic. Kalau tadi prinsip yang umum, ini yang basic ya. Ya. Hampir sama dengan ISO, selalu hampir sama. Ya. Nah, kemudian ada 4 poin dari Deming, ya 14, sorry, itu jadi lebih banyak lagi. Nah, nanti juga ada siklus PDCA dari Deming juga, yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, saya kira hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.